Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Ashley dan Carly Terades. Tuhan menemui di level iman masing-masing. Jika ditanya mengapa harus sekolah Alkitab di Charis Bible College, ini jawabannya. Karena setelah lulus kami tidak dibiarkan jalan sendiri, tetap disuplai dengan bahan-bahan langsung dari Colorado. Asalkan mau belajar, tidak akan kekurangan resources. Guru-guru juga rutin datang secara berkala ke Indonesia. CBC mengundang para alumni untuk hadir. Hubungan tetap terjalin manis dengan komunitas yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kali ini mereka mengundang Ashley dan Carly Terades. Yeay, luar biasa bukan? Mengapa Ashley dan Carly istimewa? Ashley spesialisasinya soal keuangan, sedangkan Carly tentang kesembuhan. Nah, masalah umum manusia itu ada dua, ekonomi dan kesehatan. Saya terkesan ketika Carly mengupas tentang Yesus menyembuhkan orang kusta di Markus 1 ayat 40 sampai 44. Dia memohon, "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Yesus tergerak oleh belas kasihan, mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga kustanya lenyap. Yesus pun memerintahkannya, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Rupanya berita tentang kesembuhan si kusta menjadi viral, terutama di antara para imam, dan didengar pula oleh kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dalam Markus 5, ketika anak Yairus sakit hampir mati, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Mengapa Yairus ingin Yesus datang ke rumahnya dan menumpangkan tangan atas anaknya? Karena itulah kesaksian cara si kusta sembuh. Sehingga iman Yairus pun demikian. Apalagi saat Yairus menyaksikan wanita yang pendarahan 12 tahun sembuh dengan menjamah jubah Yesus, maka berimanlah hati Yairus. Agar sembuh harus ada jamahan, sentuhan tangan Yesus. Iman Yairus yang membara membuat dia tidak goyah saat mendengar anaknya mati, dan dia taat kepada Yesus yang berkata, "Percaya saja,
Lalu Yesus datang ke rumahnya dan menumpangkan tangan pada anaknya, maka anak itu pun bangkit dari kematiannya. Sementara itu di Yohanes 4 ayat 46 sampai 53, di Kana ada seorang pegawai istana dari Kapernaum memohon Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Pegawai itu berseru, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Yesus menjawab, "Pergilah, anakmu hidup." Ia percaya dan pergi. Dalam perjalanan, hambanya membawa kabar bahwa anaknya sembuh. Tepat saat Yesus berbicara, ia pun sadar. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Nah, berita kesembuhan anak pegawai istana ini juga viral di kalangan pejabat istana. Lukas 7 ayat 3 sampai 10 menceritakan seorang perwira Romawi meminta Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Orang-orang Yahudi memohon kepada Yesus, "Ia layak ditolong karena mengasihi bangsa kami." Yesus pun pergi. Namun sebelum sampai, perwira itu mengirimkan pesan, "Tuan, aku tidak layak menerimamu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Aku memahami otoritas sebagaimana aku memberi perintah kepada prajuritku." Yesus kagum dan berkata, "Iman sebesar ini belum pernah aku jumpai di Israel." Ketika utusan itu kembali, hambanya sudah sembuh. Mengapa perwira ini yakin? Cukup dengan perkataan Yesus hambanya akan sembuh, karena dia mendengar kesaksian pegawai istana yang anaknya sakit disembuhkan cukup dengan perkataan Yesus. Itulah level iman dan keyakinannya. Maka Yesus pun menemuinya di level imannya. Menarik bukan? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.